Di dalam ruang ilmu mereka berdiri, guru penggerak penuh semangat hati. Menyala cahaya ilmu tak terhingga, membawa kami menuju masa depan yang jelas. Guru kami pahlawan tanpa tanda jasa, menginspirasi setiap langkah dan rasa. Di setiap hari ada cinta yang tercurah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Laila. Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Laila? Sehat, alhamdulillah. Bahagia sekali ya kayaknya Bu Wah, Laila ini. sangat-sangat sekali apalagi ketemu Bu Irma. Alhamdulillah, berarti saya membawa kebahagiaan. Baik, untuk hari ini saya akan mengadakan supervisi akademik di kelasnya Bu Laila yang terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi, kemudian terakhir adalah pasca observasi. Nah, dalam kegiatan pra-observasi ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Laila mengenai pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, harapannya dari pra-observasi ini nanti saya mendapatkan data hal-hal apa saja yang ingin dikembangkan Bu Laila dalam pembelajaran nanti. Bisa dipahami nggih? Ya. Baik, kita mulai nggih Bu Laila. Baik, dalam pembelajaran nanti untuk tujuannya apa Bu Laila? Dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Laila. Nanti tujuannya supaya anak-anak bisa memahami apa itu KPK, kelipatan persekutuan terkecil, terus bisa menerapkannya dalam permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, jadi tujuan pembelajaran Bu Laila adalah anak-anak bisa memahami KPK, persekutuan terkecil, dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, dalam mencapai tujuan pembelajaran ini nanti, area pengembangan apa yang ingin dicapai oleh Bu Laila untuk anak-anak? Area pengembangannya nanti kan ada kognitif sama penguatan karakter. Dengan kognitifnya nanti anak-anak bisa melatih penjumlahan dan perkaliannya menjadi lebih bisa. Kemudian untuk karakternya nanti dengan diadakannya diskusi anak-anak menjadi lebih dalam kerjasamanya, dalam percaya diri dan komunikasi antar teman ketika diskusi. Baik-baik. Jadi area pengembangan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Laila itu terbagi menjadi 2, yaitu kognitif dan non kognitif. Nah, kalau untuk kognitif ini nanti Bu Laila ingin mengembangkan pelatihan penjumlahan ya, khususnya nanti sebagai dasar kelipatan. Jadi sebagai dasar untuk memahami KPK itu sendiri. Kemudian untuk bagian non kognitifnya Bu Laila tadi menyampaikan bahwa ada kerjasama, percaya diri, dan komunikasi. Berarti ini untuk menguatkan karakter anak begitu nggih? Iya. Kenapa Bu Laila memilih ini? Ya karena anak-anak untuk kerjasamanya masih sangat ya, untuk mungkin ngerjain sendiri mungkin bisa, tapi untuk kerjasama antar teman itu masih minim gitu, harus lebih bisa ditingkatkan lagi, dan percaya dirinya juga. Terus komunikasi antar teman itu ya kadang ada yang pendiam, makanya supaya bisa lebih Aktif komunikasi gitu. Komunikatif. Baik, untuk bisa mengembangkan 2 hal ini dari kognitif dan non kognitif, terutama pada penguatan karakter anak ini nanti, strategi pembelajaran apa yang dilakukan oleh Bu Laila? Strateginya nanti ada pendekatan saintifik Bu Irma. Pendekatan saintifik nggih. Ya. Untuk langkah-langkahnya bisa diperjelas Bu Laila? Pertama saya memberikan persepsi apa yang harus anak-anak lakukan. Sebelum ke situ nanti ada prasyaratnya, anak-anak harus bisa penjumlahan, perkalian, pembagian. Kemudian nanti anak-anak saya bagi kelompok, terus dengan kelompok itu anak-anak mengerjakan kelipatan dari kalender yang mereka bawa. Nanti dibagi berkelompok, jadi tugas kelompok itu nanti dibagi-bagi, misalnya yang mencari kelipatan 3 siapa, kelipatan 6 siapa, kemudian nanti setelah itu didiskusikan, bisa berbagi tugas, tadi hasilnya berapa, dibagi tugas untuk melengkapi LKPD yang diberikan.
Jadi nanti Bu Laila akan membagi anak-anak dalam kelompok, kemudian mereka diberikan tugas mencari kelipatan dengan bantuan kalender yang sudah diminta anak-anak untuk membawanya. Oh, baik-baik. Untuk penilaian sendiri Bu Laila, evaluasi apa yang dilakukan Bu Laila dalam pembelajaran nanti? Nanti ada penilaian diri dan kelompok. Dengan kelompok itu nanti mungkin yang dinilai adalah kerjasamanya, kekompakannya. Terus ketika nanti penilaian diri nanti akan diberikan soal tentang KPK, di mana anak untuk bisa menyelesaikannya sudah paham atau belum dengan diskusi yang tadi diberikan. Baik. Jadi Bu Laila akan melakukan penilaian terdiri dari 2, yakni penilaian diri dan kelompok. Jadi ini nanti akan ada waktu untuk siswa menilai bagaimana diri mereka dalam pembelajaran dan dalam kelompok itu sendiri. Ya. Baik, terima kasih Bu Laila atas wawancaranya hari ini, praobservasi yang sudah kita lakukan. Saya sudah mendapatkan beberapa data yang nanti bisa saya lihat, saya amati dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Laila. Semoga apa yang Bu Laila rencanakan ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Bu Laila. Sama-sama Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak masuk siapa? Oke, Mika, kenapa, ada yang tahu? Oh, sakit. Oh iya, sakit katanya. Tadi di WA itu sakit, mau istirahat dulu biar besok bisa ikut pembelajaran. Oke, ada yang tahu hari ini Bu Laila sudah memberikan arahan untuk membawa apa? Oh ya, selain itu kalender ada yang nggak bawa? Ada yang nggak bawa? Oh iya, alhamdulillah Aska bawa kalender. Terus apa lagi? Spidol. Oh, ya, spidol warna. Boleh semua warna boleh. Oke, hari ini pagi ini anak-anakku akan belajar tentang bagaimana cara mencari KPK, ya. Tujuan pembelajaran hari ini itu mencari KPK. Kemudian apa tuh tujuannya nanti? Kok anak-anak harus menguasai KPK? Yang pertama apa? Nanti bisa menyelesaikan masalah misal dalam kehidupan sehari-hari yang tentang hubungannya dengan KPK. Contoh misalnya Bu Laila akan menampilkan ada seperti ini. Ada yang bisa tahu soal seperti itu? Ada yang pernah menemukan soal seperti itu? Ya. Nah, ada yang tahu? Ada yang pernah? Kelihatan nggak dari belakang? Kelihatan. Itu termasuk suatu masalah ya, yang nanti ada yang tahu kira-kira pemecahannya seperti apa atau menyelesaikannya seperti apa? Oh, pakai KPK. Selain itu, selain pakai KPK, ada yang tahu ya? Iya boh? Dicopot ini, copot ini. Ini dicopot dulu Mas. Yang abu-abu dicopot dulu. Yang abu-abu dicopot ini loh. Ah, dah. Iya. Oke. Oh iya. Ya, kok tak kasih tahu Pak. Sudah? Yuk, lagi konsentrasi lagi. Masalah seperti ini gimana cara menyelesaikannya? Dengan apa? Nah, berarti anak-anak ketika bisa menyelesaikan ini harus menguasai KPK. Sebelum mencari KPK berarti anak-anak harus menguasai pintar apa? Perkaliannya harus bisa. Selain itu, oke, pembagian. Selain itu, faktor bisa. Selain itu, apa? Faktorisasi prima. Oke, jelas ya. Untuk lebih menguasainya, anak-anakku gimana atau cara mencari KPK? Bolehlah bagi kelompok ya. Oke.
Berapa yang datang, yang hadir? 26. Bagi berapa? 6. 4 no. Bagi 5 ya. Nanti ada yang 5, 6. Yes ya. 6 nanti kebanyakan. Harus membutuhkan 5 sampai 6 orang. Bagi 4 ya. Ya bagi 4 ya. Oke, kelompok 1 nanti di sini 1, 2, 3, 4. Jelas? Yo, nanti agak dipinggirin ke sana. Ngantuk Rashid. Belajarnya sampai tengah malam ya? Enggak. Jam 11. Iya, 4 kelompok ya. Ingat, 4 kelompok. Berhitung. Ataya wis ngitung. Berhitung. Ya. Mulai. Di dalam ruang ilmu mereka berdiri, guru penggerak penuh semangat hati, menyala cahaya ilmu hingga guru kami pahlawan. Oke, sebentar. Oke. Sebentar. Sudah. Hari ini pembelajaran tentang KPK kita akan menggunakan model problem based learning lah, ya, problem based learning. Kemudian nanti strateginya kita menggunakan pendekatan saintifik. Jelas ya. Yuk silahkan ke kelompoknya masing-masing. Sudah perhatikan? Sudah. Langkah selanjutnya, anak-anakku sudah bolehlah suruh bawa kalender. Jadi gini, misal perhatikan kelompoknya, kelompok 3 ya. Di situ ada duduk. Di situ ada misal Nabila, Lado, Ataya, Gri, Abner sama Hanasto. Lah, terus anak-anak berbagi tugas. Kelipatan berapa yang kamu kerjain? Enggak dibagi, misalnya ini kelipatan 3, Aska kelipatan 4, ini kelipatan 6 gitu. Dibagi sesuai ini loh, satu-satu aja. Terus dilingkari di tanggalannya, di kalender. Kalau kayak gini sebenarnya ditulis lagi ya? Iya. Ya. Udah sendiri-sendiri, sudah. Kalau sudah silahkan ngerjainnya di sini kan satu toh. Nah, setelah misalnya Nabila udah selesai, Nabila nulis di sini. Oh, ini Abner kan juga harus butuh punya Nabila. Tanya Nabila, Bil, kelipatan 3-mu yang mana di situ? Kamu tulis di sini sesuai dengan kalendernya Nabila. Nabila ngerjain yang kelipatan 3 toh. Oke, kamu ngerjain yang kelipatan berapa? Nah, sudah ditulis belum yang kelipatan 6? Tulis dulu. Kalendermu mana? Sudah dibunderi? Di kalendermu, kalendernya dipakai, ayo. Oh iya. Kamu kelipatan berapa? Kelipatan 4 berarti berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang ini yang dilingkari dong. Oke. Harus sampai. Hah? Harus sampai. Iya. Ini kalau nggak cukup jadi tuh. Hah? Kalau nggak cukup ya berarti kan anak-anak tahu toh kalau misalnya ini dari 9 ke 18 berarti tambah lagi ya gitu. 30. Ya udah ditulis di sana tadi. Setelah berbagi tugas
mencari kelipatannya satu-satu ya. Terus silakan berdiskusi. Lembarnya itu harus semuanya dilengkapi dengan diskusi ke kelompokmu. Oh, tadi yang kelipatan 3 yang ngerjain siapa toh? Nah, anak-anakku boleh berdiskusi untuk melengkapinya. Sampai ke sana ya, sampai full ya. Iya, angka 3-nya juga ditulis. Ya berarti kamu harus ngitung sendiri ya. Kamu kelipatan berapa? 10. Ya, berarti di sini berapa? Kamu kelipatan 10 tahu berarti di sini? Berapa kamu yang pertama angkanya berapa? Nah, tulis 10. Terus berapa setelah itu? Nah, ke sini. Nah, pakai pulpen nggak apa-apa, spidol nggak apa-apa. Iya, ditulis di situ. Ya, terserah, yang penting warna. Macet. Oke. Terima kasih Sudah? Ya, duduk. Gini. Oke. Sudah? Ya, perhatikan. Yang kelipatan 3 tadi kelompok berapa? Yang ngisi kelipatan 3 tadi kelompok berapa? Oke. Coba kelompok lain. Betul tidak jawabannya? Dicek. Oke, betul ya. Kelipatan 4, adakah yang salah? Adakah yang salah? Sudah betul? Sudah betul? Sit down. Sudah betul? Oke. Kelipatan 6, adakah yang salah nulis? Salah ngitung? Ada nggak yo? Sudah betul atau? Ya, oke, benar. Kelipatan 7. Kelipatan 7. Bener ya? Niel, udah bener ya? Oke, 9. Kelipatan 9. Yuk dicek, adakah yang? Oke, 9 benar ya. 10. 10, oke, 12. Duh, piro kuwi? Berapa ini? Coba cek adakah yang betul atau salah. Silahkan dicek. Salahnya yang mana? 38 harusnya. Oke, 36. Yang selanjutnya adakah yang salah? Barisan angkanya. Oke, terus yuk kita bersama-sama mencari KPK. Oke, cara satu ya, kita dengan menggunakan seperti ini, kelipatan. Contoh, kita lihat yang kelipatan 3 dan 4. Adakah yang sama? 12. Selain itu 24. Ada lagi? Ada. Lah, yang namanya KPK itu dia yang paling kecil, berarti dia kelipatan yang paling kecil, yang sama angka berapa? Oke. Jelas dari situ?
gitu ya. Kalau yang namanya kelipatan bisa 24, bisa 36 juga bisa, tapi dia cari yang paling kecil. 3 angka yang mana? Misal ini 1, 2, 3 gini. Cari yang paling kecil. Ya, kelipatan yang paling kecil. Iya, cek ya. KPK dari 6 dan 9. Yang paling kecil berapa? Oke, berarti 18. Nabila, coba kalau Nabila. Kelipatan 12 dan 10 KPK yang paling kecil. Kelipatan persekutuan terkecil berapa Nabila? Dari 12 sama 10 berapa? 60 ya, yang paling kecil ya. Walaupun di sini ada, nanti kalau diteruskan ada 120 ya. Jelas ya. Banyak juga kelipatannya, tapi kita cari yang paling kecil 60. Coba kalau KPK dari 7 dan 9 kelompok 4 berapa? 7 dan 9 kelipatan yang terkecil berapa yo? Berapa? Oke, 63. Yuk coba kelompok 2. Lah berapa? 7 sama 9? 56, ini 54 loh. Enzo, ini 54, sini 56. Bukan 63. Enzo. Ya, kelompok 2. KPK dari berapa? Oke. Ada yang belum jelas sampai sini? Jelas? 12 apa 24? 12 apa 24 kelompok 2? Lebih ya Ton ya? Ya, sama saya bilang 4 dan 6 berapa KPK-nya? Ini salah satu cara mencari KPK. Adakah anak-anak yang oh Bu, aku punya cara lain, itu ada nggak? Cara selain, kan ada satu pakai kelipatan seperti ini. Yang kedua ada yang tahu? Bu, saya pernah tahu cara ada pakai tabel. Ada yang bisa mencontohkan? Oh, nggak bisa. Tahu cara tapi nggak bisa nyontohin. Ibu boleh hapus? Sudah disalin belum? Nggak hapus ya. Oh, wis apa? Terus ya. Temennya. Ya, coba perhatikan. Cara yang pertama, ya Yuanita ya, cara yang pertama anak-anakku bisa mencari KPK dengan apa ini? Mencari kayak tadi, mencari kelipatannya, terus cari kelipatan yang paling kecil. Ya kan, Dok? Cara yang pertama apa, Dok? Mencari KPK dengan apa, Dok? Dengan kecil. Mencari kelipatannya seperti tadi, contoh. Ini ya, kelipatan 3 sama 5. Cara yang kedua, ada yang pernah menggunakan pohon faktor? Coba Bir, bisa ngasih tahu nggak ke temanmu cara mencari pohon faktor 6 sama 9? Kita mau nyari KPK ya, tapi dengan pohon faktor. Boleh sini Bir?
Sini. Coba terangkan ke temenmu cara mencari pohon faktor dan nyari KPK-nya nanti. Akan. Boleh hadap ke sini ya, Gri sudah hadap ke sini. Inspirasi setiap langkah dan rasa. Istirahat. Istirahatnya masih jam 9 toh, ini masih jam 8 loh. Oh, oding. Sudah? KPK-nya berapa? KPK. Mana? Cara cari KPK dengan pohon faktor ada yang tahu? Oh, Abner mau betulkan boleh? Oh, belum. Lupa. Oke, silahkan duduk. Ya, boleh. Enggak? Hah? Enggak. Boleh sini. Hanasto. Sini. Lupa. Oke. Hanasto lupa. Nggak apa-apa. Ya, coba duduk dulu. Kalau mau lupa nggak? Coba boleh. Coba ya. Betul apa salah? Jawabannya salah. Oke. Seharusnya ya, sini tulis seharusnya. Boleh dihapus dong. Ya. 3 pangkat berapa itu? Iya, nggak kelihatan ya. Berapa ini? 12. Oke. Coba betul atau salah? Bentar ya. Sudah belum? Sudah. Lah, 6 itu kan faktorisasi primanya 2 kali 3. Kalau 9 ini tadi Nabila sudah nulis 3 kali 3. Bisa nggak dibuat? Bisa. Dibuat apa? Pangkat. Berarti tulisannya 3 pangkat 2. Oke. Kalau nyari KPK, semua bilangan ditulis atau tidak? Ya, ditulis. Tapi ketika yang sama, pangkat yang paling tinggi yang dipakai. Contoh, ini ada 2 kali 3, ini 3 pangkat 2. Berarti KPK-nya berapa? 2 kali 3-nya pangkat 2. Betul nggak jawabannya 12? Betul nggak jawabannya 12? 3 pangkat 2 itu berapa? 9. 9 loh. Kali 2 berapa? Oke, jawabannya 18 ya, Kim. Selain itu, tadi katanya ada yang tahu cara pakai tabel? Enggak? Ada yang bisa?
Misal cari KPK dari 6 sama 9. Sama-sama bisa dibagi berapa? Boleh. 3 dulu, 2 boleh nggak? Lah pembaginya ini harus yang bilangan kecil. Bilangan apa yang buat pembaginya? Bilangan berapa? Bilangan prima itu berapa aja? 2, 3, 4 prima? 5, terus 7, 9 prima, 11, 12, 17 dan seterusnya ya. Oke. Sudah, Abner? Yuk, tolong. 6 dengan 9 dari yang paling kecil dulu bisa dibagi 2. Bisa. Ini dapat 3, tapi ini tidak bisa. Ketika tidak bisa dibagi berarti dia tetap 9. Jelas? Jelas Alot? Yuk, berapa lagi Alot dia? 3 sama 9 bisa dibagi berapa? 3 sama 9 sama-sama bisa dibagi? Oke, dapat berapa ini? 9 bagi 3 dapat? Oke, sampai dia pembaginya jadi 1 ya. 1 sama 3 bisa dibagi 3, tapi ini nggak bisa atau dibagi 3, tetap 1. 3 bagi 3. Oke, langsung aja KPK-nya kamu tulis yang di sebelah sini. 2 kali 3 pangkat 2. 2 kali 9 berapa? Tes ya. Oke. Latihannya pertemuan selanjutnya. Oke. Refleksi dari pertemuan kali ini, anak-anakku membahas apa yang bisa didapatkan dari pertemuan hari ini. Duduknya yang bagus. 1. Apa Yud? Bisa mencari kelipatan. Oke, ada lagi. KPK, kenapa KPK? Nah, bisa mencari KPK. Ada lagi? Bisa? Oh, mencari perkalian Bu, awalnya saya nggak bisa 9 ditambah 9 jadi 10. Ada lagi? Nggak ada. Yang pertama, anak-anakku bisa memahami KPK, cara menghitung KPK dengan berbagai cara. Cara yang pertama tadi apa? Menggunakan pohon faktor. Yang kedua menggunakan tabel. Yang ketiga menggunakan kelipatan. Anak-anakku boleh milih yang mana yang menurut anak-anakku mudah, ya. Oke. Oke, pertemuan matematika hari ini selesai. Istirahat. Istirahat kan bahasa Inggris toh. Oke, boleh tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai yel-yelnya ya 5A gitu ya. Yang nanti yang mau teriak siapa? Oke. Oke ya, siap ya. 1, 2, 3. 5. Bisa istimewa. Oke, bahasa Inggris silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Laila. Pagi Bu Irma. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Laila? Alhamdulillah sehat. Ada kegiatan apa hari ini? Nanti ada implementasi Kurikulum Merdeka. Ya. Baik, semoga nanti kegiatannya juga lancar ya Bu Laila. Amin. Baik, hari ini saya akan melakukan kegiatan tahap yang ketiga, yaitu pasca observasi dari kegiatan supervisi akademik yang saya lakukan di kelasnya Bu Laila. Ini adalah tahap yang ketiga, yaitu pasca observasi. Nah, tujuan dari supervisi akademik ini adalah diharapkan dapat mengembangkan kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Harapannya seperti itu. Jadi benar-benar bisa
mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh Bu Laila untuk dapat melaksanakan pembelajaran di kelas yang berpihak kepada murid. Ya. Seperti itu nggih Bu Laila. Baik, karena kita sudah melakukan observasi di kelas saat itu Bu Laila mengajar di kelas Bu Laila pada mata pelajaran matematika ya kemarin ya. Bagaimana perasaan Bu Laila setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas? Ya lega, tapi sebelumnya ya deg-degan karena harus ada Bu Irma yang masuk. Tapi alhamdulillah jadi pengalaman buat saya. Semoga tidak menambah horor gitu ya. Baik Bu Laila, bolehkah menceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan Bu Laila waktu kegiatan pembelajaran di kelas? Oh ya, sebelumnya itu kan ada persepsi anak. Gimana tujuannya dulu anak-anak bisa memahami apa itu KPK dan juga bisa menerapkannya dalam permasalahannya, terus menyampaikan tujuannya. Tapi sebelumnya persepsi anak-anak saya ingatkan, prasyaratnya untuk mempelajari ini harus bisa pembagian, perkalian, pengurangan, penjumlahan seperti itu. Terus pembelajarannya diadakan diskusi, anak-anak saya buat kelompok, terus ya di situ tujuannya supaya anak-anak bisa lebih ada rasa percaya dirinya dalam kelompok itu, bagaimana cara memberikan pendapatnya ke setiap kelompok itu, terus rasa percaya dirinya, rasa komunikatifnya, bagaimana bisa ngobrol dengan temannya, ini tuh gini ya. Itu kan ada anak-anak yang mungkin pendiam, jadi mungkin ada iso langsung terpaksa harus ngobrol dengan temannya gitu ya. Terus percaya dirinya juga ada gitu. Baik, dari yang disampaikan Bu Laila ini tadi beberapa hal mengacu pada area pengembangan yang ingin Bu Laila capai pada anak-anak Kalau tidak salah kemarin ketika pra observasi itu beberapa area pengembangan yang ingin dicapai dalam kelasnya Bu Laila pada waktu mata pelajaran matematika itu adalah kognitif dan non kognitif. Untuk kognitifnya adalah harapannya anak-anak bisa perkalian, pembagian, penjumlahan sama pengurangannya gitu. Mencari kelipatannya juga bisa lebih ahli lagi gitu. Ahli ini nanti maksudnya untuk menyelesaikan persoalan masalah-masalah tentang KPK. Kemudian untuk kognitifnya area yang ingin dikembangkan adalah untuk penguatan non kognitifnya. Pengembangan karakter nanti mungkin percaya dirinya yang kita latih, percaya diri, komunikatif, terus apalagi ya, mungkin ada kerjasama kerjasamanya antar kelompoknya itu. Baiklah, dari area pengembangan yang pada waktu itu Bu Laila rencanakan untuk bisa dicapai yaitu kognitif dan non kognitif, dari hasil apa yang sudah Bu Laila lakukan, kira-kira apa yang sudah menurut Bu Laila itu baik, kemudian berhasil, atau ada yang masih belum maksimal seperti itu dari area pengembangan itu? Kalau anak-anak sudah mulai aktif, yang awalnya mungkin salah satu anak itu dia pendiam, ya dia mungkin diojok-ojok temannya, ayo kamu harus mikir, akhirnya dia mau terlibat dalam diskusinya. Terus jadi percaya diri aja, yang awalnya dia pemalu jadi bisa mengungkapkan pendapatnya untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan yang diberikan dalam kelompok itu. Itu untuk area pengembangan pada non kognitifnya ya Bu Laila. Jadi untuk diskusinya, kemudian pada waktu anak-anak terlibat dalam kelompok tersebut, anak yang kurang percaya diri jadi lebih percaya diri. Nah, itu yang Bu Laila anggap sudah baik. Kalau yang berhasil itu bagian mana Bu? Itu tadi anak menjadi ada saling pembagian tugas gitu kan. Jadi ini kamu ngerjain ini, ada yang nggak bisa terus saling ngajari temannya. Tapi juga ada permasalahannya, itu ada anak-anak yang masih belum dong, terus tanyanya karena temennya nggak bisa ngajari, terus tanyanya ke saya gitu. Baik, untuk kerjasama dan komunikasi bagaimana Bu Laila? Alhamdulillah ada peningkatan, tapi ya itu tadi ketika temennya belum bisa, kok kerjasamanya ini nggak bisa Bu ini, terus akhirnya dikerjakan sama
anak yang termasuk pintar gitu. Jadi anak yang belum bisa pun cuma lihat temannya, hasilnya, jawabannya temannya. Baik. Kalau bagian yang belum maksimal menurut Bu Laila adakah? Mungkin dalam saya menjelaskan cara mengerjakan lembar jawabnya itu, jadi anak-anak itu pada, Bu ini gimana, Bu ini caranya gimana, mungkin saya kurang bisa memahamkan langkah untuk mengerjakan lembar jawabnya, mungkin seperti itu. Lembar jawab ini pada waktu Lembar jawab tuh kelompok. Oh, diskusi kelompok. Iya, diskusi kelompok, apa yang harus anak-anak kerjakan, ini bagaimana, itu mungkin kurang bisa dimengerti anak. Baik, jadi yang belum maksimal menurut penilaian Bu Laila pribadi itu adalah cara mengerjakan atau langkah-langkah dalam penyelesaian atau tugas kelompok. Gitu. Iya. Mungkin kurang struktur Kurang, atau ya. jadi anak-anak masih kebingungan Iya. gitu. Nggih. Baik, terima kasih Bu Laila untuk refleksinya. Ya. Di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu hasil observasi ketika saya mengikuti pembelajaran di kelas Bu Laila. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Laila, pembelajaran Bu Laila memang sudah cukup bagus. Kemudian pada area pengembangan yang Bu Laila ingin capai pada waktu pembelajaran juga sudah mulai bisa terwujudkan di pembelajaran seperti itu. Nah, seperti halnya yang pertama adalah tadi pada aspek kognitif, yaitu penjumlahan dan perkalian, itu sudah nampak, sudah ada dalam pembelajaran. Hanya saja nanti masih perlu ditingkatkan. Nah, karena pada waktu di RPP itu disebutkan bahwa penjumlahan itu akan menjadi kompetensi prasyarat seperti itu. Nah, kemudian untuk bagian non kognitif, penguatan karakter terutama pada bagian percaya diri, kerjasama dan komunikasi itu juga sudah dilakukan. Namun perlu diperhatikan bagaimana manajemen kelas saat diskusi dilakukan, karena masih terdapat siswa yang kurang aktif dalam diskusi kelompok. Jadi ada istilah ada yang aktif dan ada yang pasif seperti itu. Kemudian pada strategi pengembangan Bu Laila untuk mencapai pada area pengembangan kognitif dan kognitif ini tadi ada persepsi, kemudian diskusi juga sudah tercapai, kemudian memberikan kesempatan peserta didik untuk mencoba, kemudian memberikan kesempatan peserta didik untuk menjawab, kemudian ada lagi refleksi itu juga sudah ada dalam pembelajaran. Hanya saja yang perlu ditingkatkan itu adalah karena pada waktu Bu Laila membagi kelompok itu ada kemampuan prasyarat kan yang di awal. Nah, seperti itu. Kemudian itu akan bisa menjadi acuan untuk membagi kelompok. Seperti itu. Kemudian melibatkan siswa dalam kelompok itu ada yang seperti saya sampaikan tadi ya, ada yang kurang aktif. Kemudian pada waktu refleksi pada modul ajar Bu Laila kan ini tadi non kognitifnya untuk penguatan karakter seperti itu. Nah, penilaian diri dan penilaian kelompoknya itu kemarin belum dimunculkan. Itu dari hasil observasi pembelajaran di kelas Bu Laila yang saya lakukan. Nah, dari hasil apa yang saya sampaikan pada observasi kelas itu tadi, mungkin Bu Laila punya gambaran area pengembangan mana yang ingin lebih ditingkatkan kembali Bu Laila? Mungkin dalam pembagian kelompoknya. Jadi terima kasih Bu Irma masukannya. Jadi kemarin kan saya bagi kelompoknya itu kan secara acak, jadi nggak berdasarkan oh dia pintar atau enggak, yang penting diacak, digabung tidak sesuai dengan kemampuannya. Yang untuk kedepannya lagi mungkin lebih saya kelompok-kelompokkan anak yang pintar, saya gabung dengan anak yang agak di bawahnya lagi. Jadi kalau kemarin kan mungkin yang pintar gabung sama kelompok yang pintar, yang kurang aktif sama yang kurang aktif gitu. Jadi itu mungkin yang jadi besok lebih saya pikirkan lagi dan tingkatkan lagi mungkin itu. Baik, tadi Bu Laila ingin mengembangkan dalam hal pembagian kelompoknya ya. Jadi kira-kira untuk pembagian kelompok ini dengan memperhatikan kompetensi prasyarat itu bisa dicapai dalam pembelajaran yang seperti apa Bu? Yang bisa memanajemen pembagian kelompok yang berbeda kemampuan seperti itu. Ya, itu nanti bisa dalam ya pemecahan masalah juga.
Kira-kira ini nanti Bu Laila bagaimana caranya agar ini tadi kan untuk pembagian kelompok biar lebih bisa kemudian dalam pembelajaran pemecahan masalah problem based learning mungkin ya. Iya, iya, benar. Jadi Bagaimana nanti, cara Bu Laila nanti untuk mempelajarinya? oh ya, anak-anak prasyaratnya seperti apa dulu? Saya kasih soal mungkin untuk awal ya, soal awal, asesmen awal dulu. Nanti setelah ada hasilnya baru saya bagi kelompok berdasarkan ya secara ya campur itu tadi. Jadi yang tinggi ke rendah itu jadi satu kelompok, tidak jadi nggak homogen gitu, jadi heterogen kemampuannya. Ya, nanti dalam pemecahannya itu nanti anak yang pintar bisa memberikan apa ya, berbagi ilmu gimana caranya supaya yang di bawahnya itu nanti bisa lebih dimengerti. Siapa tahu dengan temennya yang bisa ngasih tahu caranya malah lebih jelas daripada guru yang menyampaikan. Jadi kognitifnya juga diperbaiki, kemudian Iya. kognitifnya juga Non mengikuti. kognitifnya gitu. juga mengikuti. Kira-kira dari apa yang Bu Laila rencanakan ini tadi, kira-kira kapan Bu Laila akan mengeksekusinya? Segera itu Iya. kapan Bu Laila? Secepatnya Bu. Apakah yang seperti ini bisa dilakukan pada pembelajaran Yang lain mata ya, pelajaran yang lain? saya kira bisa. Menurut Bu Laila sendiri, kira-kira ada nggak faktor eksternal di luar Bu Laila yang bisa membantu atau mendukung Bu Laila dalam mencari ini tadi pemecahan masalah? Apa ya Bu ya? Mungkin anak-anak sebelumnya harus belajar dulu, jadi anak-anak harus menguasai, mempelajari, walaupun belum tahu tapi istilahnya mempelajari dahulu di rumah, belajar di rumah, walaupun mungkin belum jelas, nanti waktu diskusi itu baru kita gimana caranya supaya anak-anak lebih memahami materinya. Kalau di luar siswa gitu, adakah ya faktor pendukung seperti itu selain Mungkin orang tua juga harus mendukung ya. Apa ya, di rumah itu juga harus ada dukungan dari orang tua, karena ada beberapa anak yang orang tuanya kerja nggak tahu anak ada PR apa enggak ya. Itu tadi ada anak yang ayah ibuku tuh kerja terus Bu, jadi nggak pernah mendampingi belajar pun, LKS saja juga kadang tidak pernah bawa karena mungkin ya dukungan orang tuanya kurang. kalau di luar orang tua dan siswa sendiri untuk Bu Laila belajar untuk bisa mencari pengalaman lain, pembelajaran lain gitu? Oh ya, mungkin bisa ada pelatihan buat gurunya. Pelatihan Iya, buat guru ya. supaya lebih kreatif, menampilkan beberapa pembelajaran yang lebih kreatif itu aja. Ini kalau pelatihan buat guru itu kalau diadakan, kalau misalkan tidak ada bagaimana caranya? Bu Mencari Laila? sendiri Bu. Pelatihan kan sekarang banyak pelatihan online. Oh ya, pelatihan daring, apalagi di platform Ya, Merdeka Mengajar PMM ya. ya, apalagi kita harus diwajibkan untuk positif, menambah ilmu tiap hari. Baik, luar biasa sekali Bu Laila. Saya doakan semoga apa yang Bu Laila harapkan untuk bisa memecahkan masalah, kemudian tadi sudah menemukan bagaimana apa yang ingin diperbaiki, kemudian bagaimana cara menyelesaikannya. Semoga bisa dieksekusi. Saya tunggu ceritanya Bu Laila. Ya, Saya juga banyak belajar, artinya kita berdua tidak ada yang maksudnya lebih baik, karena saya pribadi pun juga belajar. Terima kasih Bu Laila atas Ya. waktunya. sama-sama Bu Irma.